Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Tetangga Sebelah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Toro dan keluarganya bermukim di satu komplek perumahan yang masih lengkap. Namun di situ, dia harus rela tinggal bersebelahan dengan Pak Faisal yang begitu menyebalkan. Tapi suatu hari, segalanya mendadak berubah. Jadi menenangkan? Tidak, tapi jadi menyeramkan. Toro dan Wati adalah pasangan suami istri yang bermukim di sebuah komplek perumahan yang terletak di satu kota kabupaten yang tak jauh dari Jakarta. Komplek perumahan yang tergolong baru dengan penghuninya yang masih sangat sedikit. Dalam satu blok, terbilang masih banyak rumah-rumah yang kosong tak berpenghuni. Sebagian ada yang terawat dengan baik karena sang pemilik rutin datang untuk membersihkan rumah atau sekedar menengok. Namun ada pula yang dibiarkan terbengkalai hingga temboknya mulai kusam dengan halaman yang ditumbuhi rumput liar yang kian meninggi. Ada banyak alasan mengapa rumah-rumah itu belum ditempati atau dibiarkan kosong. Tapi kebanyakan rumah-rumah itu sengaja dibeli untuk dijadikan aset investasi jangka panjang karena harganya yang tergolong murah dan diharapkan akan meningkat nilai jualnya di tahun-tahun ke depan. Seperti halnya area Blok C, tempat di mana keluarga Toro tinggal. Susunan rumah yang berderet saling berhadapan itu dihuni tak lebih dari 3 keluarga saja, sisanya kosong. Hanya ada Pak Samsudin yang tinggal sendirian di rumah paling ujung, serta keluarga Toro dan keluarga Pak Faisal yang kebetulan rumahnya saling bersebelahan di ujung satunya lagi. Selamat tinggal di situ. Mereka jarang sekali berinteraksi, tapi wajar saja, karena Pak Samsudin seorang pedagang yang jarang ada di rumah. Dia sering pergi keluar kota. Keluarganya pun masih ada di Sumatera. Sedangkan Toro adalah seorang buruh pabrik yang sering pulang malam. Lalu Pak Faisal yang entah apa pekerjaannya, jarang sekali keluar rumah. Tapi biar begitu, Toro tetap coba menjalin silaturahmi dengan tetangganya yang hanya segelintir orang itu. Dia sesekali mengunjungi rumah mereka pada saat dia libur kerja, demi terciptanya rasa keakraban. Pak Samsudin yang ternyata amat ramah pun menyambut niat baik Toro. Dia juga kerap balas berkunjung bila sedang ada waktu luang. Namun tidak dengan Pak Faisal. Sejak tinggal di situ, dia dan keluarganya hampir tak pernah keluar rumah. Mereka hanya keluar bila ada keperluan saja. Tadinya, Toro heran kenapa Pak Faisal dan keluarganya seperti membatasi diri. Tapi Pak RT sempat bercerita kalau Pak Faisal terjerat hutang yang lumayan besar, hingga membuat dia dan keluarganya sengaja pindah dari Jakarta untuk menghindar dari kejaran para penagih hutang. Di rumah Pak Faisal ada beberapa orang anggota keluarga. Ada Bu Mirna, istrinya Pak Faisal. Ada Feby, putri mereka satu-satunya yang berusia sebaya dengan Alia. Dan ada Bu Fatimah, ibu mertua dari Pak Faisal yang sakit stroke hingga harus duduk di kursi roda. Dari kesemua orang itu, hanya Feby yang kadang bermain keluar rumah. Itu pun hanya ke rumah Toro untuk bermain bersama Alia.
Sepertinya Pak Faisal tak tega terus mengurung putrinya di dalam rumah. Barangkali dia sadar, biar bagaimanapun, Feby adalah seorang anak yang butuh teman dan ruang gerak yang lebih luas agar bisa tumbuh kembang sebagaimana mestinya. Toro pun tak keberatan karena putrinya jadi punya teman bermain di lingkungan yang masih lengkap. Toro juga sempat beberapa kali berkunjung ke rumah Pak Faisal dan memperkirakan iklim bertetangga yang harmonis. Namun semua usaha Toro itu ternyata tak mendapatkan balasan yang setimpal. Pak Faisal begitu menyebalkan. Saat Toro berkunjung, Pak Faisal tak terlalu antusias dalam menerima tamunya itu. Dia terkesan malas-malasan membawa dia di hadapan. Hanya Bu Mirna yang coba bersikap ramah layaknya tuan rumah yang baik. Akibat dari sikap Pak Faisal itu, Toro jadi enggan untuk datang kembali. Dia lebih memilih berkunjung atau mengobrol dengan Pak Samsudin yang memberi respon jauh lebih ramah. Tapi kadang, Wanti sering coba bertegur sapa dengan Bu Mirna saat wanita itu pulang dari pasar atau sedang membawa ibunya keluar berjemur di pagi hari. Sebenarnya Bu Mirna ingin menanggapi dan ngobrol lebih lama, namun baru sebentar Pak Faisal kerap sudah berteriak memanggil dari dalam rumah, meminta istrinya untuk segera masuk. Namun malam itu, terdengar suara ribut-ribut dari rumah Pak Faisal. Suara pukulan dan tamparan yang disertai suara tangisan Bu Mirna yang meratap memohon ampun, membuat Toro jadi tak tega dan sempat berniat untuk melerai sebelum akhirnya dilarang oleh Wanti. Keesokan harinya, Wanti yang pagi itu sedang menyapu halaman, melihat Bu Mirna yang keluar rumah sambil mendorong Bu Fatimah yang duduk di kursi roda. "Selamat pagi Bu Mirna." "Selamat pagi Bu Fatimah. Mau berjemur ya?" Wanti menyapa dengan ramahnya. Bu Mirna membalas dengan senyuman tertahan sambil mengangguk. Bu Fatimah tak mampu merespon karena wanita tua itu memang kesulitan bicara semenjak dia sakit. Wanti coba mendekati mereka untuk bisa ngobrol lebih intim lagi. Tapi Bu Mirna nampak gugup saat Wanti datang mendekat. Wanita itu terus menunduk seolah coba menyembunyikan wajahnya. Wanti yang tadinya hendak melanjutkan obrolan, langsung terkejut saat melihat wajah Bu Mirna yang nampak biru lebam dengan beberapa luka menghiasi kening dan juga bibirnya. "Ya Allah Bu, itu mukanya kenapa?" tanya Wanti sampai merinding ngilu. "Semalam saya jatuh Bu," jawab Bu Mirna sekenanya terdengar malu. Wanti cuma mengangguk, walaupun dia tahu kalau sebenarnya Bu Mirna bohong. Namun dia sengaja tak ingin membahasnya demi menjaga perasaan tetangganya itu. Tiba-tiba Feby datang setengah berlari keluar dari dalam rumahnya dengan rambut yang masih basah dan bedak yang nampak celemotan. "Tante, Alia udah bangun belum? Feby mau main sama Alia." "Udah sayang, Alia sekarang lagi sarapan sambil nonton TV. Kamu langsung masuk aja ke rumah ya," jawab Wanti setengah membungkuk sambil tersenyum. Anak itu pun langsung berlari dengan riangnya masuk ke dalam rumah Wanti sambil berteriak, "Alia, main yuk." Wanti tersenyum lalu kembali melanjutkan obrolannya dengan Bu Mirna yang sempat terputus. "Pak Faisal sudah berangkat Bu." Wanti coba berbasa-basi sambil tersenyum kepada Bu Fatimah yang nampak lemah duduk di atas kursi roda. Enggak Bu, suami saya masih tidur," jawab Bu Mirna sambil terus menundukkan wajah. Namun tiba-tiba terdengar suara Pak Faisal
yang sepertinya sudah bangun dan langsung berteriak keras memanggil dari dalam rumahnya. "Mirna, ngapain kamu di luar?" Bu Mirna terkejut, lalu jadi gelagapan sendiri. Ia dengan paniknya bergegas masuk ke dalam rumah, hingga tanpa sadar meninggalkan ibunya yang masih di luar bersama Wanti. Lalu dari dalam sana kembali terdengar suara Pak Faisal yang menghardit dengan lantang dan kasar. "Dasar goblok, kenapa ibumu gak sekalian kamu bawa masuk?" Lagi-lagi terlihat Bu Mirna melangkah tergesa-gesa keluar rumah, menghampiri ibunya, dan Wanti yang cuma bisa diam tak berani berkomentar. "Maaf Bu, saya masuk dulu." Bu Mirna pamit dan langsung membawa ibunya masuk ke dalam rumah. Wanti cuma bisa geleng-geleng kepala dengan hati miris melihat kejadian yang baru saja dia saksikan. Lalu muncul Pak Faisal di depan pintu. Sesaat dia menatap dingin ke arah Wanti yang coba melemparkan senyuman ramah. Tapi alih-alih membalas, lelaki itu malah kembali masuk lalu menutup pintunya rapat-rapat. "Astagfirullah. Pak, kasihan ya Bu Mirna. Wajahnya habis dipukulin sama suaminya," ucap Wanti sambil meletakkan segelas kopi di hadapan Toro yang sedang nonton TV di dekat Alia dan Feby yang tengah asik main boneka. "Kok tega ya Pak Faisal menyiksa istrinya seperti itu? Ada masalah apa sih mereka?" jawab Toro sambil meraih gelas kopi lalu meniup isinya demi meredam hawa panas. "Gak tahu Pak, lawang tadi aku sempat nanya Bu Mirna, tapi dia malah nutup-nutupi. Dia cuma bilang kalau dia jatuh, menes banget." Toro cuma bisa geleng-geleng kepala, lalu lanjut menghirup kopi dari gelasnya. Kemudian dia mengganti channel TV yang sudah ditinggal Alia dan Feby yang pindah main ke kamar Alia. Hingga beberapa hari, suara-suara ribut dari dalam rumah Pak Faisal masih terus terdengar. Seringnya malam hari, tapi tak jarang pula siang hari, membuat Wanti yang sehari-hari ada di rumah cuma bisa mengelus dada. Tiap kali ribut, Feby kerap kali datang ke rumah mencari Alia. Sepertinya dia amat terganggu dengan suara berisik yang ada di rumahnya, hingga sengaja pergi menghindar demi mencari ketenangan. Sampai pada suatu hari, suara-suara ribut itu tak terdengar lagi. Hari itu rumah Pak Faisal nampak lenggang. Pintu dan jendelanya tertutup rapat. Pagarnya pun masih digembok, membuat Wanti jadi heran sendiri. "Pak, tadi seharian rumah sebelah sepi. Pagarnya juga masih dikunci. Si Feby juga tumben gak main kesini. Kenapa ya?" tanya Wanti pada Toro yang malam itu baru saja pulang kerja. Mungkin masalah mereka sudah selesai, atau barangkali mereka sedang pergi ke Jakarta. Mereka kan katanya masih punya rumah di sana. Sudahlah, gak usah ngurusin mereka. Lagian kan kamu sendiri yang bilang kalau kita gak perlu ikut campur. Wanti cuma bisa diam sambil tertegun. Suaminya benar, namun entah mengapa dia jadi khawatir. Pikiran Wanti jadi ngelantur kemana-mana. Apa jangan-jangan ada yang sakit? Atau malah Bu Fatimah yang kenapa-napa? Tapi akhirnya Wanti coba menepis semua prasangka buruk dan berharap kalau mereka baik-baik saja seperti yang tadi suaminya bilang. Hingga 3 hari berikutnya, rumah Pak Faisal masih terlihat lenggang. Lampunya pun seperti sengaja dimatikan, membuat rumah itu gelap gulita bila malam hari tiba. Sampai pada akhirnya, Alia, main yuk," terdengar suara Feby memanggil dari luar rumah.
Wanti seketika bangun. Dilihatnya jam dinding yang menunjukkan tepat pukul 1:30 malam. Dia diam dan menengok. Lalu suara Feby kembali terdengar memanggil-manggil dari luar sana. Alia, Alia, main yuk. Feby, kok malam-malam begini? Batin Wanti bertanya-tanya. Dilihatnya sang suami yang masih tertidur kelelahan di sampingnya. Dia tak tega untuk membangunkan. Akhirnya dia sendiri keluar kamar menuju pintu rumah. Wanti menyibak tirai jendela lalu mengintip. Dilihatnya Feby yang diam berdiri di tepi jalan persis di depan pintu pagar yang tertutup. Wanti langsung memutar anak kunci lalu segera membuka pintu. Tapi dia jadi terkejut. Feby tak lagi ada di sana. Wah, kemana dia? Wanti penasaran, bergegas keluar melintasi teras, lalu berdiri di depan pintu pagar sambil celingukan mencari-cari. Namun sepi, Feby tak ada. Hanya ada jalanan menggang yang temaram diterangi cahaya lampu yang redup. Wanti bingung. Diam berpikir hingga dahinya berkerut. Dia yakin kalau tadi melihat Feby, tapi sekarang anak itu kemana? Anak Wanti berontak minta jawaban. Lalu dia melongo ke rumah sebelah, tapi sepi. Lampunya pun mati, sama seperti beberapa hari belakangan ini. Dugaannya, kalau keluarga Pak Faisal yang pergi ke Jakarta dan kini sudah kembali, jadi tak terbukti. Akhirnya Wanti kembali masuk ke dalam rumah dengan benaknya yang masih ribut. Akal sehatnya bilang kalau semua hanya halusinasi, tapi batinnya terus meyakini kalau tadi dia benar-benar melihat Feby. Malam berikutnya, Wanti yang baru pulang mengaji dari masjid dengan mengajak Alia. Jadi heran ketika Alia tiba-tiba berteriak memanggil saat mereka baru saja tiba persis di depan pintu pagar rumah. Feby, kamu ngapain? Melihat hal itu, Wanti kaget langsung bertanya, kamu manggil siapa? Itu Bu, Feby lagi main sendirian. Padahal kan di sana gelap. Ngapain dia main di situ? Jawab Alia sambil menunjuk ke arah sebuah rumah kosong tak jauh dari tempat mereka berdiri. Wanti ikut melihat ke arah yang Alia tunjuk, tapi dia jadi bingung sendiri karena merasa tak melihat apa-apa. Seketika hatinya jadi khawatir. Ah, kamu salah lihat kali. Di sana nggak ada siapa-siapa. Itu Bu, masa ibu nggak lihat? Feby lagi dada-dada panggil Alia. Alia boleh main gak Bu? Sebentar aja. Kasihan Feby sendirian. Demi mendengar hal itu, bulu kuduk Wanti langsung merinding. Dia menduga kalau Alia sedang melihat hantu. Sesuatu yang selama ini dikhawatirkannya, mengingat banyaknya rumah kosong di sekitar sini yang orang bilang sering jadi tempatnya para demit dan makhluk halus bersarang. Tanpa banyak bicara, Wanti langsung mengajak putrinya masuk. Alia pun menurut. Namun sebelum masuk, anak itu masih sempat berteriak, Feby, aku masuk dulu ya, mainnya besok aja. Beberapa jam kemudian, Toro yang baru pulang kerja melihat Bu Mirna berdiri mematung di teras rumahnya yang gelap. Tak biasanya dia begitu, apalagi malam-malam begini. Toro hendak menyapa, sekalian menanyakan kabar wanita itu berikut keluarganya. Jujur saja, sebenarnya Toro juga cemas dengan keadaan mereka yang sudah beberapa hari tak menampakkan batang hidungnya. Toro mematikan mesin motor, lalu turun sambil membuka resleting jaketnya.
Matanya terus memandang ke arah Bu Mirna yang masih diam berdiri sambil menatap kosong ke depan. Tubuhnya hanya terlihat setengah ke atas karena terhalang tembok pagar. "Apa kabar, Bu Mirna?" Toro coba berbahasa basi, namun Bu Mirna tetap diam. Mungkin dia tak mendengar. Mungkin dia sedang melamun. Begitu batin Toro coba memaklumi. Akhirnya Toro mengalah untuk melangkah mendekat sambil ke depan pintu pagar rumah tetangganya itu. Dan langsung kaget bukan kepala. "Ya Allah." Toro melihat Bu Mirna berdiri dengan perutnya yang nampak basah bersimpah darah. Toro tersurut mundur 2 langkah. Dadanya bergedup keras. Dia sebenarnya ingin mendekat untuk memastikan, tapi kakinya layu bagai tak bertenaga. Lalu tiba-tiba, "Pak, lagi ngapain kamu?" Toro bagai tersadar saat melihat Wanti yang sudah berdiri di dekatnya dengan wajah terheran-heran. "Itu Bu Mirna terluka," sahut Toro sambil menunjuk ke arah di mana Bu Mirna berdiri. Tapi dia jadi melongo saat melihat arah yang ditunjukkannya kosong. Bu Mirna tak ada lagi di situ. "Mana? Gak ada siapa-siapa." Wanti ikut bingung memandang ke arah yang Toro maksud. Keduanya kini saling pandang dengan pikirannya masing-masing. Namun Toro yang sudah kembali menguasai diri, coba meredam suasana yang makin menjurus seram. Mungkin aku salah lihat. Kayaknya aku kecapean. Ya sudah, ayo kita masuk. Perutku sudah lapar. Toro langsung berbalik pergi kembali ke rumahnya. Wanti masih diam berdiri sambil memandang ke arah rumah itu. Namun, saat dia membalikkan badan, hendak kembali ke rumahnya, matanya seperti menangkap wajah Bu Fatimah yang mengintip di celah tirai jendela yang sedikit tersibak. Malam berikutnya, duk, duk. Toro yang sedang serius nonton siaran sepak bola langsung mengecilkan volume TV. Istri dan anaknya sudah tidur sejak tadi. Sesaat, ia diam menyimak. Lalu suara itu kembali terdengar. Duk, duk. Sepertinya dari luar. Diliriknya jam dinding pukul 11:30 malam. Dia ingin kembali membesarkan volume suara TV-nya, namun jadi urung karena suara itu terus saja terdengar tak berhenti. Apa sih malam-malam begini? Batin Toro mengutuk. Dia kesal. Ini hari libur. Menonton pertandingan sepak bola adalah momen berharga buatnya yang sering kerja hingga larut malam. Kini saat dia sedang istirahat sambil menikmati acara kesukaannya, ketenangannya malah terusik. Tadinya Toro tak mau ambil pusing. Mungkin itu cuma ulah tikus atau kucing yang sedang mengorek-ngorek tong sampah sampai terbalik. Namun, saat suara itu terus saja terdengar, akhirnya dia memutuskan untuk memeriksanya sambil ngomel-ngomel sepanjang langkahnya mendekati pintu. Toro membuka pintu lalu berdiri bertolak pinggang sambil memperhatikan sekelilingnya. Tapi tak ada apa-apa. Semuanya masih tetap pada tempatnya. Tong sampahnya pun tak terbalik. Tapi suara itu terus saja terdengar. Ini Toro baru sadar, asalnya dari teras rumah sebelah. Toro mendekati pagar tembok pembatas antara dua rumah yang tingginya hanya sebatas dada. Namun ketika akhirnya dia sampai di situ, lalu melongo, matanya langsung mendelik seolah tak percaya. Ada kursi roda kosong yang bergerak-gerak sendiri, maju mundur membentur-bentur pintu rumah sebelah. Duk, duk. Toro bersurut mundur.
Namun matanya tak kuasa berpaling untuk terus menatap ke arah kursi roda yang tak henti-hentinya bergerak membentur-bentur daun pintu. Toro cepat-cepat berbalik masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Sejenak, ia masih berdiri bersandar di balik pintu, dengan detak jantung yang melonjak drastis. Toro yakin dengan apa yang dilihatnya, namun akalnya tak kuasa menjelaskan. Apa itu tadi? Apakah aku baru saja melihat hantu? Tapi dia tak bisa menemukan jawabannya. Dia ingin kembali ke sana sekedar untuk memastikan. Namun pikirannya yang tak karuan tegas melarang. Akhirnya dia mematikan TV, langsung masuk ke dalam kamar, berniat untuk tidur demi melupakan peristiwa tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.